Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai podcast ini, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada suara. Tidak pernah ada kata selesai dalam berdoa. Selamat datang kembali di podcast Damai Indonesia. Mantap. 234 dan dibuka dengan 234 233 ya? Ntar gue cek dulu. Oh bener 234 dan dibuka dengan Aquam yang punya pesan moral. Gila. Pesan moral, bro. Mantap. Karena memang ini ya, zaman sekarang tuh kita harus sering-sering berdoa ya kan. Karena sekarang tuh kan zaman serba susah ya. Ya. Kadang betul. Saking susahnya. Beras susah ya beras ya. Itu banget, bahkan nih saking susahnya nih belum akhir bulan aja kadang-kadang itu udah rasanya itu gelisah banget ya kan. Betul. Dan kita juga perlu banyak berdoa gitu kan. Betul, karena bentar lagi ganti bersyukur gitu. Karena gini, kalau misalnya kita lagi sedih gitu kan, lagi resah, lagi gelisah, pesan gue cuma satu. Apa? Ingat kata Charlie Van Houten. Apa tuh? Apa? Kata Charlie Van Houten gini. Sananai nai nai nai, sananai nai nai nai, sananai nai 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 nai, sananai nai. Anjir. Itu. Nah itu dari tadi saya ngetik-ngetik begitu tuh. Gila. Kita pikir riset ya kan dari tadi. Serius ya kan. Gue pikir anjir riset bro. Nyari apa ya? Riset komedi kan. Iya betul. Mantap. Tapi kalau masalah riset, gue menemukan sebuah artikel ya. Apa kan? nih, Bang? Mantap. Nah, apa nih? Ini dari detik.com ya. Ya, detik.com ya. Jadi dia itu nulis kalau ternyata ada dari rekor dunia ya, dari Guinness World Record yang pernah mencatat yaitu orang tertua yang masih hidup pada Mei 2023 adalah namanya Maria Branyas Morera yang usianya 116 tahun. Agamanya apa? Agamanya apa? Wah, kalau saya sih saya tidak peduli agamanya apa. Kalau misalkan dia kesusahan pasti akan saya tolong ya. Bagus. Netizen perlu ngomongin agama. Betul. Emang Norman tuh kan emang netizen banget. Ya kan? Itu. Apapun ya kan, apapun kesusahan, apapun seterkenal apapun ya kan. Taylor Swift bikin prestasi misalkan. Ya, iya sih lagu-lagunya bagus tapi sayang dia bukan muslim. Apa sih? Aneh. Dia meninggal umur berapa, Wan? Tidak ada keterangan yang meninggal kapan, tapi dia menjadi salah satu orang yang tertua yang kena COVID. Benar. Ini ditulis di artikelnya. Brengsek, ternyata masih ada patahan ya. Gak, tapi ini kan gue cuma baca, tapi lucu kan. Iya betul, ada patahannya, anjir. Ini harus diketahui tapi gue nggak tahu, ya ampun. Dia itu umur berapa? Dia waktu 2023 kan 115. Berarti sekarang 116. 16 tahun ya? Iya, 2023 116, berarti sekarang 117. Dan kebetulan kalau nggak salah ini umur ininya ya, umur sebelum dia mencair dari es. Waduh. Captain America. Avatar. Dia terbangun di saat Israel menyerang ya. Wah. Waduh. Nih gue baca beginian soalnya gue abis denger lagu Iqditaf. Apa tuh judulnya? Oh iya. Apa tuh? Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Itu. Tapi pertanyaannya semakin dewasa apakah akan kecewa? Nah, Begitu kayak gimana, Wam? Gimana?
Ya, Yan putus-putus Yan, Ya. Bang Yan. Iya. Nah, jadi robot anjir. Woi. Ya, 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 itu. ya. Tapi gue mau nambahin nih dari Yudi kan bilang, apakah semakin tua semakin membuat kita kecewa? Nah, sebetulnya semakin tua tidak membuat semakin kecewa, tetapi semakin tua adalah semakin tua. Iya betul. Tapi banyak yang ini juga. Wah, Man, Yon. Apa tuh? Kan banyak orang mengatakan bahwa wah, ya kalau misalnya orang baik meninggalnya cepet gitu kan. Apakah yang lama hidupnya itu Kesimpulan yang sangat super. Jadi maksud lu kenapa pemerintahan kita hidupnya lama? gue sih nggak bikin ini ya, yang bikin dia capek ngedit tuh dia sendiri loh. Ya kan banyak kan yang hidupnya lama tapi tetap baik kan. Iya, alhamdulillah. Ya, betul. Contohnya si ibu apa Oma Maria tadi, 117 tahun bro. Oh, iya. Sama Jam terbangnya ini tinggi yang banget pasti. wah, jam terbangnya tinggi. Sama ini ada tuh yang tua apa namanya kura-kura Galapagos tuh. Iya Tua kan? Iya betul. nggak salah betul. Nggak salah sih. Betul. Sama kayaknya paus juga ada yang umurnya ratusan tahun. Iya betul. Dosa apa dia sama society? Nggak ada kan? Iya, lautnya Umurnya dirusak ya padahal ya. Gila. Iya, Ini bener ikan paus kan? Maksudnya Ion kan? Iya, ikan paus. Iya. Lu yang pengen nge-framing ke arah lain kan? Hah? Aduh. Gue tambah kerjanya si Norman sih. Apa? Nggak jadi. Jangan nggak jadi dong. Tambahan. Orang ditungguin. Tapi emang kenapa sih dengan menua? Kenapa orang takut banget sama menua? Maksud gue bukannya normal aja gitu ya kan? Dengan bertambahnya usia bukannya semakin lu dihormatin gitu kan, karena si paling tua gitu. Siapa itu dihormatin kan? Dari kita kecil gitu kan, usia kecil, kita pengen cepat dewasa seperti itu biar Betul. biar bisa ini biar itu segala macamnya gitu. Iya, menua itu bagian dari kehidupan gitu ya. Yang ngomong adalah orang yang empati. Betul. Berarti ya. Ya, tapi iya kan, menua itu bagian orang yang hidupnya panjang. Gua nggak tahu apakah itu tersisa atau enggak ya, tapi hidupnya panjang ya memang bagian dari kehidupan. Kalau dia belum mati ya memang belum saatnya aja mati gitu kan. Kayak tadi Ibu Maria itu Benar. udah melewati Perang Dunia Kedua, berarti sudah melewati Perang Dunia Kedua, melewati Perang Dingin juga. Sekarang perang Israel dan Gaza gitu. Israel dan Palestina. Iya benar. Perang saudara ini Orde Baru ya kan? Iya. Melewati Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Ya kan, keruntuhan PKI gitu. Iya, dong lewatin tuh. Makanya gue bilang semakin tua itu bukannya bagian dari ini ya, bagian dari kehidupan ya udahlah gitu. Apa yang lo khawatirkan? Bentar tuh si Mbak Maria ngelewatin itu dia nggak puter balik gitu. Kasian. Kelewatan. Nanggung mau puter balik tuh nanggung. Kelewatan. Ya kan namanya juga jalan-jalan, ya kan? Iya, jalan-jalan men, gitu kan. Dia kayaknya udah terlalu trust issue sama Mbak Google sih. Makanya kejauhan ya. Tapi iya, makanya kejauhan. Lu bayangin kalau si Oma Maria nih lagi di jalan sama anaknya gitu kan, pakai sama cucunya lah gitu, pakai Google Maps gitu kan. Dulu tuh seharusnya kita bisa lewat sini, tapi sudah jadi pabrik di sini. Wah. Jadi lu nggak mau ada pabrik berdiri, man? Ya kalau untuk di daerah Amazon jangan, nggak boleh lah daerah Amazon. Gitu. Ingat waktu kemarin kita ke Blok M anjir, tiba-tiba Ion datang. Anjir dulu nih tempat ini nih. Anjir. Bangsat. Kenapa dibocorin? Dulu di sini tempat tempat itu anjir gue dalam hati.
Anjir ini kayak orang tua bangke. Memang tapi fun fact ya, Blok M sekarang jauh berbeda sih. ya jadi tempat makan kan. Ya. Bener-bener jauh berbeda gitu. Iya. Maksudnya dulu tuh yang ke Blok M tuh ya maksudnya orang-orang tertentu aja, bukan berarti gua itu ya mau menjudgment gitu. Tapi maksudnya dulu yang kayak kemarin gua lihat kan hari Minggu banyak anak muda. Dulu tuh jarang banget anak muda yang ke situ. Tapi yang bikin gue kecewa tuh anak muda di bagian ruko-ruko luar yang memang dibagusin dan diperuntukkan untuk kekinian gitu kan. Yang mallnya juga plazanya malah nggak kesentuh. Sayang aja. Iya benar. Iya kan? Gua kemarin nggak sempet ke Kuitangnya sih, nggak tahu kayak gimana kan. Coba untuk Kuitang bukannya mas Senen? Kena itu. Mas. Nggak, di situ. Kebetulan Pindah di gue situ. sebelum lu pada ke Blok M itu gue ke Blok M juga. Ngapain Bang? Nah gue Emang lu nggak mau gaul sama kita aja, Bang? Sebenarnya, Bang. emang bener. Gue males ngapain. Gitu gue lebih seneng tuh jalan-jalan tuh sendirian sebetulnya. Oh, oke. iya. Explore ya. Enggak explore sih, sebetulnya ngabisin waktu aja kayak tanggung nih malam bentar lagi kan, ya udah gue keliling-keliling Anak-anak. aja tuh. Anak indis, bro. Mas Itu Kena. skena bro, Nah, skena terus? gue jalan-jalan sambil bawa goodie bag kan, skena batu. Itu Goodie bag topinya aja udah skena banget itu. parah cuy. Fotonya Converse. Iya, atau nggak Vans kan, Vans. Iya. Terus gue ke Kuitang juga tuh, terus ke Kuitang lihat-lihat, oh begini. Sebetulnya tidak terlalu berubah sih. Terus Tapi? dari Blok M Plaza ke Blok M Square, nah justru yang berubah banget tuh sebetulnya sering banget ini juga dibahas di sosmednya, di Blok M Plaza-nya tau. Kenapa emangnya? Kenapa? Kayak lebih hidup aja gitu, dan banyak Oh iya, benar. banyak anak SMA juga warawiri di situ, muda-mudi berpasangan memadu kasih. Untung saya tidak tergoda karena saya adalah Itu Oh iya, betul. Weh enggak. nggak di Blok M Plaza-nya juga banyak apa ya, dulu tuh zaman kita juga kan pernah ya zaman foto box ya. 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 Terus sempet hilang. Nah, di Blok M Plaza itu banyak lagi tuh foto box. Kayak gitu-gitu. Nah, banyak. Jadi Oh, kemarin kita nggak sempat ke sana ya? Ya, kan jadi lu sebenarnya yang sempat saya cuma rame. nah, itu sama di sana tuh ada Mixue. Oh iya betul. Mixuma di mana-mana. Betul. Tapi antara Blok M yang kemarin itu sama M Block bedanya apa anda? M Block lebih buat musik aja. Enggak. Blok M-nya di belakang, M Block M-nya di depan. Aduh, Simple. harus patah ya, Bang. Gitu aja, bro. Harus patah. Betul. Aduh, cuman gini nggak sih? Gini, gua ini bagiannya Ion sama Aquam lah. Maksud gue, ketika kalian tahu ini udah berubah gitu kan, ada ini nggak sih, kalian tuh ada rasa kayak ya kok jadi gini sih, atau kan malah seneng, atau ada rasa takut gitu kayak ya ntar jadi nggak bisa tepat yang kayak dulu lagi nih, nggak yang ini lagi nih gitu. Siapa dulu nih? Aquam atau Terserah mau pakai voting. Ayo, sweet kita sweet. Boleh, ya, Ayo. boleh. 1, 2, 3. Ya. Malah dia fuck you. ya udah gue dulu ya. Kalau gue nggak ada romantisasi yang itu sih, maksudnya yang bener-bener sama suatu tempat gitu, mungkin. Cuma gue kemarin tapi mungkin jauh di hati gue kemarin kayak, loh kan ini kemarin dulu begini ya, kenapa sekarang seramai ini gitu mungkin. Cuma ya itu sih, tapi mungkin sekarang Blok M jadi seramai itu gue ada rasa senangnya juga sih. Kayak dulu Blok M sepi banget coy, mau Square kayak mau Plaza kayak sepi banget. Pas setelah pandemi. Sebelum pandemi itu bener-bener ya, kata kemarin siapa sih Yudi yang bilang ya rata-rata emang orang tua yang ke situ sama anak muda tertentu. Karena kan dulu
untuk kita yang senang sama Jepangan, Blok M surganya lah gitu. Oke. Karena di situ kan banyak bar-bar Jepang, bar makan ya, bukan bar buat minum. Terus koleksi kayak buku-buku lawas, komik-komik lawas, terus kaset-kaset gitu-gitu. Kolektor lah ya. Untuk kolektor barang-barang kolektor tuh banyak banget lah di situ. Gue gak pernah berburu kayak gitu anjir, pengen deh sekali. Oh iya. Gimana cara nanggepinnya, Wak? Gak pernah gue berburu gitu, gak pernah berburu sama kalau bang, tapi pengen nyoba kayak nyari vinil gitu loh. Ya, lu nih cara nanggepinnya gini, lu nggak pernah man kayak gitu man? Nggak pernah, gue nggak pernah. Ya kasiannya. Itu nanggepinnya. Sangat mencerahkan, Wam. Thank you, Wam. Nanti gue pakai, Wam. Ya, terus tapi mungkin mungkin ketika gue, berarti itu 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 2019, 5 tahun berarti, 4 atau 5 tahun yang lalu, ini yang di dalam kepala gue aja gitu, 4 atau 5 tahun lalu, atau kalau misalkan Blok M Surabaya itu, wah kacau sih gue, kacau sih. Itu sebelum ada M-Block kan? M-Block kapan sih? Sebelum pandemi kan? Sebelum apa sesudah gitu? 2021 kan kalau nggak salah. Iya sebelum kayaknya deh. Sebelum tuh udah dibangun kayaknya. Sebelum pandemi tuh lagi pembangunan. Oh iya. Pembangunannya udah. Iya, ngerti. Karena gini kan kenapa gue tanya kayak gitu? Karena ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa kalau contoh nih ya, merasa bahwa ketika semakin bertambahnya usia, baik itu usia tempat tersebut atau usia diri sendiri tuh ada sebuah kekhawatiran kayaknya nggak akan sama kayak dulu gitu loh. Apalagi kalau sebuah tempat gitu ya, sebuah tempat gitu, ada kekhawatiran kayaknya tempat ini 5 tahun ke depan nggak akan sama kayak dulu nih gitu loh. Bukan jadi gatekeeping enggak, tapi kayak lo nggak mau itu berubah aja gitu loh. Mau tetap sama. Gitu aja. Jadi ada ya gitu lah, ada beberapa kekhawatiran tertentu sama kayak kalau tadi itu menjelang dewasa, menjelang bertambahnya umur gitu kan. Ada kekhawatiran tertentu gitu kayak gue masih bisa nggak ya, kalau gue pribadi kayak gue masih bisa nggak ya keep up main basket gitu. Gue masuk usia 30 nih kan. Udah jarang main, sekalinya main badan berat bener, sumpah berat bener badan. Harus ini lagi, harus push up lagi, harus sit up lagi gitu. Tiap pagi push up gitu kan, tiap pagi sit up, walaupun tidak pernah lagi ya. Makin berat gitu kan. Di lapangan juga jadi bukan lemot sih ya, lama, gerakannya lambat, udah nggak kayak dulu. Kerasa gitu. Jadi ada beberapa kekhawatiran yang ketika kayaknya menjadi tua itu ada yang nggak ini deh, yang bikin takut gitu loh. Kayak contohnya lain, Aquam nih nggak mau apa ya istilahnya, nggak mau makan nggak mau ya, atau nggak mau minum yang ya. Kalau misal Aquam ditanyain Aquam dong, Wam, misal lu apa Wam? Contoh dulu, Aquam nih nggak mau makan yang dingin. Kenapa? Karena takut masuk angin. Udah tua gitu kan, ada aja yang kayak gitu kan, beberapa kekhawatiran kayak gitu. Ya, jadi gimana Wam kalau lu, Wam? Kalau gue nih, tadi ngomongin makanan, ini ada juga salah satu kekhawatiran gue, yang kayaknya sekarang sudah bukan tidak bisa sih, agak sedikit mentolerir makanan pedes. Dulu tuh gue suka banget sama makanan pedes. Contohnya? Sekarang contohnya adalah mulut netizen. Pasti kalian berharap lucu kan kalian. Sorry nih, nggak ada nih yang ini nih. Nggak ada nih yang ini nih. Beneran nanya. Lucuin gitu loh. Beneran nanya. Kalau dulu tuh kayak misalkan beli nasi goreng, mie goreng, terus kayak Indomie Abang Ade dulu tuh, tahu kan lu? Iya, Abang Ade. Itu kan pedesnya kan naujubillah ya. Nah itu tuh misalkan misalnya ada level 1 sampai 5, gue masih sanggup level 5 gue makan. Nah kalau sekarang ya paling level 1. Sebetulnya bukan karena tidak kuat pedesnya, tapi lebih ke
di bagian perutnya itu loh yang udah gak kuat. Habis makan pedas langsung Masya Allah panas banget nih perut begitu. Apalagi kan sekarang gue atlet ya. Wis, ada apa nih? Ada dong atlet gunduh ya. Ya maksudnya kalau Gak boleh zaman tektok, sekarang gak kan boleh tektok. Tadi lu yang mancing ya, anjir. Pas disambut begitu lo, kartu Ya, kalau kuning misalkan- nih. gue sering main bola gitu dan kalau misalkan main sore siangnya kan pengen makan. Kalau dulu tuh makan ayam geprek tuh masih bisa gitu, makan ayam pedes-pedes. Kalau sekarang kayaknya jangan makan pedes deh, mending makan yang biasa-biasa aja gitu, karena itu set nggak kuat banget sekarang perut itu kan salah satu faktor ya umur ya. Iya, Udah umur. nggak bisa itu lagi kan perutnya gitu. Kalau minum kopi gitu ngaruh nggak sih kalian? Kan gue bukan sebagai peminum kopi nih, gue nanya makanya kalau minum kopi itu ngaruh nggak sih sama kalian? Enggak. Makin Kalau gua bertambah enggak. tua makin suka yang pahit gitu, enggak ya? Enggak. Nah kalau ini nih gue ada ini punya satu. Kalau lu kan kopi, gue teh anget. Nah, apa tanya? Oh. Kalau dulu gue ngelihat bokap gue terus ngelihat kakek gue atau ngelihat orang yang lebih tua pagi-pagi makan nasi uduk pakai teh tawar anget, itu gue dalam hati kayak apa enaknya sih minum teh anget gitu, teh tawar. Sekarang nasi uduk jadi apa mas, teh tawar anget, anjir enak banget anjir. Iya, banget, apalagi kalau misal tehnya yang itu ya yang bukan teh celup ya. Nah itu sumpah enak banget, Salah nikmat pemilik tuh. mata sih. Iya benar-benar. Gila. Gue nggak relate lagi, gue nggak itu minum bro. teh lagi. Anjir Aduh. lah, nggak relate gue. Aduh, Itu sih. makanya Wam lagi man, lu banyak gaul sama orang menengah ke bawah man. Oh ini kalau gue air madu. Dulu gue ngeliat nyokap gue minum air madu kayak apaan sih minum air madu? Iya biar tetap sehat. Sekarang saya tiap malam minum air madu. Air hangat pakai madu. Pas mau tidur mantep coy, enak di perut, lambung nyaman. Benar. Kalau dari lu gimana Yud? Maksudnya lu kan yang itu ya. Yang paling tua. Pertama lu kalau misal kehidupan lu itulah maksudnya yang mungkin dipaksa lebih dewasa dulu daripada kita karena lu kan harus mengayomi bocah-bocah SMA ya kan. Ya. Sama lu sekarang udah menikah gitu. Walaupun Jadi lu gimana? ini sih kalau Yudi gue bisa tebak nih. Tidak bisa ini kan jadi ikon pergaulan bebas NPC lagi kan tuh. Sialan. Ini sebetulnya dari kalian ini ya maksudnya makin bertambah berdewasa tuh lebih ke fase ini memang dikurangin aja gitu loh. Misalnya kayak tadi Aquam gitu ngomong emang yang dulu gue makan pedas seneng banget gini atau mungkin orang yang senang alkohol gitu kan. Gue dulu bisa minum beberapa botol tapi sekarang kayak yang cuma cil aja. Jadi kayak emang makin tua lu makin nikmatin hidup, lebih ke situ. Kayak mungkin gue yang biasa minum air es sekarang kalau tiap makan ya mungkin kalau kalian tadi pakai teh tawar hangat ya gue mungkin pakai air putih hangat doang. Jadi lebih ke fase-fasenya menikmati hidup aja nikmat nih dan nggak yang berlebihan gitu loh. Gila. Betul, tapi iya sih lebih chill ya sekarang. Serius. Gila. Makin tua makin nggak mau ribet nggak sih? Betul, gue setuju itu. Makanya itu dia makanya. Gila. Gua Makanya ini minum Yakult gue. Gue tidak expect jawabannya sedewasa itu aja dari Yudi. Bentar. Yakult harus wajib berapa, Yud? Kan minum kalau cinta usus tiap hari kan harus minum Yakult tiap hari ya. Iya. Dua, minum dua. Minum dua. Kalau kayak gitu kita pakai ini aja kita ada. Tiba-tiba tap in sponsor anjir. Tap in sponsor. Itulah gitu. Lebih makin tua lebih menikmati itu aja. Jadi kayak yang tadi ngopi mungkin makin tua makin peka di lambung. Jadi kayak gampang kena asam lambung apa segala macam. Emang lebih dekat ke penyakit sih gitu. Oh bukan lebih dekat kepada kematian enggak? Enggak. Dan obrolannya sih bener, obrolan kayak kita udah bukan ya kita sih masih bisa ngobrol santai ya, tapi ketika memang udah emang ada momennya pasti ngobrolnya anjir
pinggang gue sakit banget aja, kenapa ya? Kayak gini gitu. Iya. Iya loh, bener. Penyakit banget. Iya, gue justru takut kayak gitu loh. Maksudnya dulu tuh gue bisa main game sampai jam 2 main Dota, gue masih jabanin dah. Jam 2, jam 3 bahkan gak tidur main Dota, gue jabanin pernah. Gitu. Ya. Cuma sekarang jam 10 malam megang handphonenya udah males anjir. Iya, Sama. gue bilang. Ini lanjutin yang tadi ya. Dulu tuh gue tuh kalau suka nonton bola kan sama bokap gue ya. Terus gue tuh kadang suka bingung gitu. Kok ada orang nonton bola tapi tidur? Iya. Sekarang main jam 9 aja tuh kayak gue nonton bola gitu. Terus tiba-tiba ngomong udah kelar. Enak juga nih tidur ya. Itu kejadian nama gue tadi pagi. Wam. Yang City MU tuh. Babak pertama masih melek nih, sap kan. Babak 2, wah, istirahat nih, tidur 5 menit. Bangun-bangun kok sama 1 anjir. Habis itu pas gue melek lagi, lah kok 2-1 anjir. Bablas deh kan. Iya, bablasnya tidur apa 3-1. Baru gue ngoceh di grup kan, MU tolol. Bangun-bangun gue ngeliat sambat anjir. Jalan emang. Yang sambat bukan Jadi fans hawanya MU doang negatif. anjir. Yang sambat bukan fans MU doang, fans Arsenal, fans Liverpool sampai ngomong, apa sih yang lu harapin dari MU? Fansnya aja enggak bakal apa-apa. Tapi itu sih relate Wam, nonton karena gue ngeliat bokap gue kan gue liat sendiri bokap gue nih, buset nonton badmintonnya ketiduran gitu loh. Gue pikir gue gak akan jadi kayak bokap gue, nonton MU sampai selesai, wajib sampai selesai dan tidur. Ketiduran saya di bangku, posisi tegak. Bisa-bisanya. Ada, lu gimana Yon? Apa kekhawatiran terbesar lu Yon? Apa? Ya ini dipanggil kekhawatiran terbesar lu. Anjing, sinyal. Nah, udah belum? Kekhawatiran terbesar gue ini nih, ya kan? Gimana nih arahnya? Hah? Sinyal. Gimana nih Apa arahnya? Menkominfo? Disensor. Gak usah ngapain. Ngelek ini. Mampus. Nah, udah. Ayo. Masuk Yan. Aman belum sih? Kekhawatiran terbesar lu apa? Ya. Tadi gue bilang kekhawatiran terbesar gue tuh ini Kominfo, gue bilang gitu. Anjing bodo amat. Nge-lag lagi anjing. Udah enggak aman. Aman. Yo. Sekali lagi nge-lag, gue udahan. Ngambek gue. Nah, ini nih kekhawatirannya nih, semakin tua semakin tantrum kayak. Betul. Kekhawatiran gue sebenarnya nggak ada kekhawatiran yang konkret sih. Tapi Paling ya teknis aja, kayak misal sekarang udah nggak bisa begadang gitu. Misal dipaksain begadang, pasti besokannya atau paginya atau siangnya masuk angin gitu aja. Tapi kalau misal untuk urusan non teknis, kayak nggak ada sih. Gue masih berjiwa muda untuk sekarang ya. Gue masih berjiwa muda. Gue masih sering nongkrong. Gue masih hobi ngobrol. Gue masih antisosial gitu. Gitu aja. Maksudnya wajib di ini ya, wajib di elaborate, wajib di highlight ya. Jadi biar orang-orang tuh nggak ngira kalau gue tuh friendly gitu, biar. Friendly. Siapa Tapi tahu ya kan. memang makin tua tuh emang makin bawel sih. Iya benar sih. Pasti. Makin tua makin bawel. Jam tidur makin cepat, bangun lebih cepat juga. Iya. Sama ini anjir, jokesnya kadang ya Jokes mah. apa ya, maksud gue sudah
ya kita bisa membedakan lah jokes-jokes orang kantoran yang bareng sama orang tua kayak apa gitu lah sama jokes kita warkopan gitu. Emang jokes-jokesnya Iya, jokes-jokes yang jokes-jokes sangat ini ya 18 tahun ke atas gitu yang kadang menyebarkan. Gue nggak tahu sih Ion sama Norman relate apa enggak, cuman Ya relate, ya bener. emang itu yang terjadi anjir. Pasti Iya. arahnya ke situ lagi. Dulu pertama kali gue magang tuh ya, gue tuh tidak suka dengan jokes kayak gitu, kayak kok jokesnya tunggu dibalik ya, musem banget tuh jokesnya dah, musem bet gitu kan. Tapi makin kesini, gue ngerti kenapa itu jadi jokesnya mereka, bahkan yang cewek-cewek atau yang ibu-ibu sekalipun, karena tidak ada lagi yang menarik dalam kehidupan mereka. Jadi cuma itu yang bisa ditawarkan. Alan. Iya maksud gue ya keresahannya mereka ya itu sekarang itu. Keresahan mereka ya dituangkan dalam jokes musem itu gitu loh. Mau bapak-bapak mau ibu-ibu gitu. Kayak sebenarnya topiknya habis, tapi kalau ada itu hidup lagi tuh topik itu. Iya, dan ya mungkin ada beberapa yang relate jadi kayak ketawa karir. Iya. Ketawa karir. Oh iya Pak. Gila, itu yang saya lakukan tiap hari sekarang anjir. Ya kan? Saya berinteraksi demi karir. Mampus. Emang begitu, makanya. Gak bisa jadi introvert. Sama ini gak sih? Makin tua tuh makin gak, ini yang gue khawatirin sih. Makin tidak bisa memegang idealismenya sendiri gitu loh. Kadang-kadang harus mengorbankan demi terciptanya sebuah dinamisme, maka idealismenya itu ya udahlah. Nah, iya betul. Itu gara-gara ya udahlah tuh. Hal yang gue takutin ketika semakin menua adalah gue takut gue nggak punya cita-cita dan gue nggak punya gairah buat ngejar cita-cita itu. Jadi kayak iya anjir, bener, bagus. Ya udahlah gitu. Yang penting mah hidup gitu. Padahal nih waktu masih muda kan pasti kayak pokoknya nih gue harus ini. Gitu. Nah itu iya kayak gitu. Terus kalau sekarang kayak nggak bisa. Ya udah gitu, mau diapain lagi, udah nggak bisa. Tapi ada ininya. Ada mungkin apa namanya? Maksudnya mungkin di antara kalian belum sampai fase itu kali ya, menyesal tidak mengejar mimpi mungkin ya. Maksudnya enggak. Coba dulu begini, coba dulu begitu. Nah, tapi mungkin ini yang membedakan gua sama kalian gitu. Gua di masa muda gua ngejar cita-cita gua sampai mentok. Tuh. Iya penulis lo ya. Makanya sekarang gue misalkan ada orang yang bilang kalau hidup lu sekarang bosen banget sih, bodo amat. Gue akan jawab begitu, bodo amat. Lu nggak tahu kehidupan gue kok gitu. Tapi di masa tua nanti gue ya itu nggak akan ada penyesalan. Dulu seharusnya gue ngejar cita-cita gue sampai itu ya, sampai mentok ya. Gitu. Wah anjir, tapi ini yang jadi masalah gue sih. Aquam, Yudi, Ion punya cita-cita, gue tuh nggak punya, men. Nggak punya gue, sumpah. Hidup lu ngapain aja sih bang? Gue nggak punya cita-cita, nggak punya gue. Punya tapi sudah terkubur gitu loh. Sudah terkubur. Gue tidak melanjutkan lagi teologi, jadi kayak ya udahlah, cita-cita gue udah terkubur di situ. Jadi gue tuh hidup kayak ya apa yang gue senengin ya itu yang gue kejar. Gitu aja udah gue. Ya, tapi emang nggak, hidup lu aman-aman aja nggak gitu? Maksudnya dari segi finansial dan lain sebagainya gitu aman nggak? Dari segi finansial ya sosok. Jadi gini Mam, sorry ya kalau gue yang potong dan gue yang jawab. Jadi gini Mam. Iya. Kalau kita bertiga kan, gua lu Yudi itu menengahnya ke bawah ya kan? Iya. Kalau dia menengahnya ke atas. Nah, gitu makanya loh. itu sebenarnya tadi mau gue lanjutin. Gimana? Lu aman, ini misalkan Norman aman-aman. Iya, gue aman-aman aja secara finansial gini-gini. Oh, itu namanya istidroj. Apaan tuh? Gue nggak ngerti lagi. Apaan tuh? Coba cari istri George.
Stidroj. Apaan tuh, gue kagak ngerti. Coba jelasin, Mam. Istidroj itu, misalnya lu lihat ada orang yang kayaknya dia jauh dari ibadah, dari keimanan, tapi dia jadi orang kaya, rezeki jadi mana-mana, itu istidroj. Bangke. Maksud gue kan, ya gue kan beribadahnya, anjing beda Tuhan, cok. Bangke. Waduh, batuk gue. Beda agama, cu. Buset. Sampai segitu udah tau gue minoritas anjir. Tapi itu maksud gue gue tidak memiliki cita-cita. Ya cita-cita gue ada sih. Tadi mau jadi seorang pendeta kan, tapi sudah terkubur lah cita-cita itu dengan gue pindah jurusan kan. Dan memang makanya memang kayaknya bukan di situ lah jalanku, tapi ada beberapa hal yang gue senangin kayak nge-podcast, terus ada ya di bagian keagamaan juga ada, terus apa lagi ya itu gue jalanin dengan passionate gitu, dengan ini gue senang yang gini-gini. Jadi gue tidak mengejar lagi cita-citanya, tapi apa yang gue senengin ya itu yang dikejar gitu loh. Man, kalau dari gue nih ya, sorry ya, sebetulnya lu masih bisa ngejar cita-cita lu jadi pendeta. Tahu nggak caranya gimana? Gimana? Banyakin followers lu. Terus? Orang di zaman sekarang aja banyak kan yang followersnya banyak tiba-tiba jadi ustadz. Iya lagi. Orang followers banyak terus tiba-tiba mengeluarkan ayat-ayat udah dipanggil ustadz, udah dipanggil Cak, udah dipanggil Aduh, bahaya. Waduh. Aku begini saja, aku begini. Sensor matanya. Aduh, tapi iya sih, emang sih ada gitu. Ya ada juga yang ngakunya pendeta, bapak followersnya banyak, nilai duit jemaat ada. Ada yang bukan anaknya Kiai juga itu dipanggil Gus ada. Siapa? Kan gue bilang makanya. Emang ada gitu ya? Ada. Oh iya anjing emang. Lagi viral kok. Ada. Iya tahu. Ada ini orang Belanda, Gus Hiding. Bukan orang Kiai kan dia. Betul. Bagus. Aquam the best. The best Mam. Mana sih? Nah nih, bagus. Sapuannya sapuan Izizaki. Bagus. Tapi itu halus sih kena muka. Jadi ya kemungkinan ya mungkin ada beberapa orang yang udah kita tua kayak kita nggak mau jadi kayak dia nih, hidup udah santai-santai gitu loh. Tapi ada orang yang hidupnya udah tua juga masih passionate ngejar sesuatu ya mungkin bukan karena cita-citanya belum beres, tapi ya memang dia akhirnya menemukan tujuan lain aja. Iya betul. Lu lihat aja Coach Justin. Iya aja Coach Justin. Umur 50 masih ngejar cita-citanya tuh jadi YouTuber. Kalau dia bilang ini hobi aja. Ini kan hobi aja gitu dia. Sama ada tambahin. Apa? Ya, ini kan hobi aja. Oh iya betul. Coach Justin pasti batuk ya. Sama ini. Sama minum Coca-Cola. Oh iya betul, Coca-Cola. Coach, kenapa sih lo minum Coca-Cola, Coach? Udah tua juga. Ini bikin umur panjang. Ya. Boleh juga ya dicoba. Udah tua ngerokok minum Coca-Cola anjir. Ya, sama ngomong pasti akhirannya selalu ya kan. Dasar lu kardus anjing. Kardus lu anjing. Gila, aku salut sama Coach Justin. Salut. Itu ini macam cerita. Ya tapi itu lah ya, maksud gue di samping kita punya keresahan itu kayak semakin bertambah umur ada ketidaknyamanan dengan perut, dengan badan gitu, dengan apalagi dengan banyaknya halangan rintangan yang akan menentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Dia ngejokes. Nggak disaut, males gue. Bagus tuh anjrit. Tanya guys, ketawa Kadir. Ya, tapi di samping keresahan itu, di samping kekhawatiran itu,
ya kayaknya sebuah privilege ketika ketika menua, entah lu hidup sendiri atau hidup sama orang yang lu sayang gitu ya. Ketika menua lu tetap ada yang lu ada yang lu passionate sih. Ada yang lu suka, even itu cuma nonton bola doang kayak apakah. Kayaknya itu akan jadi satu hal yang menarik. Tapi gue nggak tahu ini termasuk apa enggak ya. Itu sih, gue ini mungkin keresahan gue pribadi nih. Sorry nih, baru muncul, baru. Udah mau closing loh anjir. Iya makanya. Gue makin tua, entah kenapa makin sadar kalau gue nggak bisa hidup sendiri. Gue nggak tahu kenapa ya. Dulu gue masih bisa bilang lah, maksudnya kayak, udahlah gue tua sendiri juga nggak masalah. Gue masih bisa menjalani hidup dengan menjalani hobi, ya kan, bermain game. Terus melihara ikan hias gitu. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, anjir gue butuh temen itu ngobrol lagi. Sekarang gitu gue. Masih bisa, Yon. Masih bisa kalau teman ngobrol doang masih bisa. Apa tuh? Iya kata tangga ngobrol gitu dulu. Padahal tadi lu niatnya pengen itu kan, Man, mau download aja micet kayak gitu kan. Enggak anjir, enggak itu. Pokoknya kalau dia milih aman, gue harus yang bahaya. Gak peduli gue. Nah itu. Ya enggak, kalau gue sih gampang, nyeburinya lagi. Ya kan nggak mungkin tetangga kita bawa ke rumah 24 jam gitu. Ya kan di depan, ngobrol depan bisa tidur. Habis ngobrol tidur. Enggak, Man. Tetangga tuh bisa aja ada yang klepto, Man. Lu naif sih pemikiran lu. Tapi ini nggak sih, ada nggak sih dan takanan yang kalau tua tuh khawatir lu dimasukin ke panti jompo? Itu enggak sih. Terserah anak gua mau ngapain. Karena ada beberapa orang yang kalau gue sih yang penting gitu. Kalau kata gue ya, mungkin ini omongan kita ketika kita masih muda aja ya kan. Ya udah siapin dana tua aja. Iya. Karena gue jadi ingat oma gue nih, kita tidak tega kan untuk masukin, ya maksudnya tidak ada kepikiran juga untuk masukin oma gue ini ke panti jompo karena udah hidup sendiri kan. Tapi oma gue masih tetap di rumah sendiri, tanaman hiasnya dirawat, masih aktif lah pokoknya. Gue kalau udah tua mau jadi kayak oma gue lah gitu. Maksud gue udah tua pun masih ada yang dikerjakan gitu. Yang penting badan bergerak gitu anjir. Lah emang iya, mbah gue yang di kampung ada kan lah, mbah gue umur udah mau 80. Tiap dia ke sini ke kota gitu, ya ke Tangerang pasti sakit-sakitan. Kenapa? Karena di kampung gerak gitu. Sementara di sini diem doang. Ya biasa sosok ada yang ya mungkin fan service lah sebagai cucu gitu. Udah Mbah nggak usah ngapa-ngapain biar aku aja atau apa gitu. Tapi justru itu yang bikin dia sakit. Karena dia di kampung biasa itu kan, biasa ke sawah. Iya, biasa gerak. Kayaknya itu deh yang harus diperhatiin, kayak next time harus diajarin gitu ke yang generasi di bawah. Kalau ada orang tua di rumah yang dia biasa gerak, ya biarin aja dia ambil minum sendiri, makan sendiri. Karena itu yang membuatnya tetap sehat dan waras sih menurut gue. Iya, kecuali kalau lo disuruh gitu kan. Iya, minta tolong. Misal bikinin kopi dong, ya jalan. Terus Man, kalau ada orang tua yang suka joget gimana, Man? Itu nggak apa-apa, senam kan? Senam kan? Nggak apa-apa. Kalau ada orang tua senam nggak apa-apa, bagus kok. Bagus. Biasanya poco-poco ya nggak apa-apa. Zumba, iya nggak apa-apa. Kan, iya nggak apa-apa. Asal jangan suruh, kalau udah tua suruh ngejulit aja terus-terusan gitu. Udah ngurus partai ngejulit lagi, anjir kesel banget gue. Ada kan yang ngurus ini partai sosial kan? Ada. Lu kalau nyapu tambah kotor, Man, gak usah disapu. Udah. Nggak bisa sapu ya susah lah ya. Tapi itu sih maksud gue, di samping kekhawatiran, keresahannya ada, tapi ya menurut seorang filsuf
yang bukan dia bukan filsuf doang sih, tapi dia orang kaya. Dia orang kaya dan dia keturunan orang kaya, dia punya tanah banyak dan dia seorang pemikir juga. Kalau nggak salah namanya Bruce Wayne ya. Dia ya betul. Old money bro. old money. Menurut Old dia money. ya nikmati saja masa-masa muda dan sambil menua karena itu tidak akan terasa. Itu dia ucapkan ketika dia ketemu si Selena. Ya betul. Gitu. Dinikmati saja sudah, tidak perlu banyak dipikirin, dinikmati saja hidup ini gitu. Naik turunnya sambil menua. Cuman ya ketika ini salah satu kekhawatiran gue sebelum kita tutup. Gue takut ketika tua gue jadi grumpy, marah-marahin anak muda anjir. Ya itu sih nggak perlu lu tua sih, man. Terus sekarang aja udah begitu. Tapi kan sekarang kan gue tidak melarang kayak itu selalu mau ngapain. Gitu. Ya, itulah pokoknya lah guys ya. Pesan tadi sebelum rekaman lancar-lancar aja ngobrol kenapa sekarang perlu hening kalian kampret. Tapi nah, ini gara-gara menua ini. iya anjir, tapi kan menua sih. Bingung jadinya kan. Udahlah kayak itu ya. Oke. Tutup Yon. Ya, tadi mau gua tanggepin serius tapi ya janganlah panjang. Ya, itu justru yang dicari anjir. Ya, tutup. Nah, nggak ada suara sekarang Ion. Apa coba maunya? Gak ada suaranya ya? Yon, lu nggak ada suara Yon. Masa nggak ada? Udah. Nah, ada. Hah? Udah. Perasaan gua nyoblos kemarin dah. Aduh goblok. Oke, kita tuh sampai di sini. Thank you udah dengerin podcast Indonesia ke 234. Kalau jangan lupa ya di subs, di like sama di ini ada di bawahnya Ion nih sebelah mana sih Mana sih anjir? Nah ini nih, pokoknya bawahnya Ion lah nih, bawahnya. Ya, misalkan ada request ya kan, bang, tolong itu yang namanya Aquam telanjang dong. Waduh. 500.000. Bang. Ayo. Iya, nyumbang betul nyumbang. Cucu 500.000. 50.000. Tolong yang namanya Aquam ngobrol sambil apa ngejungkang, boleh. 500.000. Terus 500.000 ya, tapi 500.000. Yoi, 500.000. 500.000 Zimbabwe. 100.000 gitu. Di-scan barcode, di-scan terus nyumbang 100.000. Tolong yang namanya Furkon sambil makan, sambil ngobrol bisa aja nggak masalah. Asal nyumbang di-scan barcode-nya gitu loh di YouTube gitu. Capek-capek kita udah sampai ngajak-ngajakin Aquam pelan-pelan gitu ya. Sampai tidak ada yang mau nyumbang. Ada yang nyumbang 100.000, gua makan cabai rawit yang oranye 3 biji. Oh itu pedes. 100.000 ya, pedes. 100.000 tuh. Mencret nggak apa-apa 100.000. Dengar kalau dapat 500.000 Yudi berhenti nge-vape dah. Iya, selama rekaman. Susah ya? Iya, cuman hitungan 40 menit doang gitu. Iya sih bener, bisa lah ya. Ya, gitulah pokoknya guys ya. Jangan lupa di-scan barcode-nya. Terus ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa buat dengerin podcast lainnya. Gua nggak tahu NPC masih ada atau enggak, tapi ya udah dengerin lah ya. Banyak ADG, Lotendo dan lain-lain. Nah, so, cari. Kalau mau lawas-lawas juga ada. Dulu ada apa? Numpang lewat tuh punya Aquam dulu tuh. Bahas Kamen Rider. Cuman sekarang Aquam lebih seneng bahas Sana Dalam Rider. Waduh. Adem bener. Bagus. Oh ya, spoiler. Gua sama Aquam ceritanya mau bikin itu YouTube botak. Tiba-tiba anjir. Geekin out aja dulu dibuat. Yuk. Tiba-tiba. Nah ya. Gak ada briefing. Ya, oke, sampai disitulah episode kali ini. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau minum air madu. Aduh. Gua Yudi pamit undur diri. Yang makin tua makin ingin menikmati hidup. Dan gua Aquam yang pamit undur diri mau bersihin ranjau paku di Gatot Subroto. Oke. Bang, banyak banget tuh. Dan gua Irion, Asmara Kacau. Iya.
Udah deh, sampai ketemu di episode kan. Sampai guys. Suara kacau bro. Yon lagi galau. Atau tadi tag yang galau-galau. Di sini Yon. hujan, di sini hujan. Bodoh Di sini amat. hujan, di sini hujan.